feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Pemain timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Sejumlah alasan melatar belakangi sederet pemain ini kena blacklist. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang terkenal tegas dalam menangani tim. Dia bahkan tak ragu mencoret pemain jika tak menjalani aturan yang diberlakukan. Beberapa pemain timnas Indonesia pernah merasakannya. Siapa saja? Berikut 3 pemain timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong. Salah satu pemain timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong adalah Rifat Marabesi. Dia dicoret Shin Tae-yong karena melakukan tindakan yang tidak disiplin. Kala itu, Rifat Marabesi telat berkumpul di tempat timnas Indonesia menginap. Padahal, dia sudah diberitahu untuk datang 1 jam sebelum waktu makan siang. Tetapi, Rifat justru menghilang tanpa ada kabar. Kemudian, ada Osvaldo Hai. Dia juga pernah dicoret Shin Tae-yong dari timnas Indonesia karena sempat mangkir dari pemusatan latihan. Penyebabnya, dia mengalami sakit. Sayangnya, alasan tersebut ternyata tak sampai ke Shin Tae-yong. Lantaran tak mendapat kabar apapun, pelatih asal Korea Selatan itu tak dipanggil Shin Tae-yong lagi pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Terakhir, pemain timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong adalah Nurhidayat Haris. Dia pernah dicoret Shin Tae-yong saat hendak membela timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Penyebab Nurhidayat Haris dicoret adalah melakukan tindakan indisipliner. Ulahnya membuat Shin Tae-yong kesal. Hingga kini, Nurhidayat Haris pun tak pernah dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia lagi. Dinaturalisasi gara-gara Shin Tae-yong, pemain keturunan Indonesia, Kai Boham, rindu memperkuat timnas Indonesia. Medio Juni tahun 2022, Kai Boham bersama 2 pemain keturunan lain, yakni Jim Krok dan Max Christoffel datang ke Indonesia. Mereka berlatih bersama skuad timnas Indonesia U19 yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U19 2022 pada 2-15 Juli tahun 2022. Namun, tak hanya berlatih, kesempatan ini juga dijadikan pelatih timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong, untuk memantau kualitas Kai Boham dan 2 pemain keturunan lain. Jika selama seleksi mereka tampil prima, Kai Boham dan 2 rekannya akan menjalani proses naturalisasi. Namun, jika sebaliknya alias tampil loyo, Shin Tae-yong tidak merekomendasikan mereka ke PSSI untuk dinaturalisasi. Pada akhirnya, Shin Tae-yong memutuskan tidak memberikan rekomendasi Kai Boham dan kawan-kawan kepada PSSI. Alhasil, Jim Krok, Kai Boham dan Max Christoffel harus pulang ke Belanda dengan rasa kecewa. Setahun berlalu, Kai Boham mengalami peningkatan karir. Dari yang awalnya cuma membela tim muda Almere City, Kai Boham kini memperkuat tim senior SC Telstar yang mentas di kasta kedua Liga Belanda. Meski pelan-pelan sudah memulai karir profesionalnya di Belanda, Kai Boham yang biasa bermain sebagai pemain belakang ini tidak melupakan Indonesia. Di akun Twitternya, @KaiBoham, Kai Boham membagikan momen 1 tahun lalu saat hendak melakoni laga uji coba bersama Timnas Indonesia U19. 1 tahun lalu, tulis Kai Boham, sembari membagikan foto bersama para pemain Timnas Indonesia U19 seperti Muhammad Ferrari, Ronaldo Kuateh, Cahya Supriyadi dan banyak lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan, masih ada peluang Kai Boham dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI)?
Jika Kai Boham tampil prima di Eerste Divisi tahun 2023 sampai tahun 2024, peluang itu tentu terbuka.